Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayol ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu saqil ma, bab memberi air, memberi minum air, memberi air minum. Haddatsana Musaddad qal haddatsana Abdul Wahid qal haddatsana Laits an Qaus an Ibni Abbasin abunnuhu rafa'ahu syakka Laits qal fi bani Adam sittuna wa thalathu mi'ati sulama au abmin au mifsal ala kulli wahidin fi kulli yaumin sadaqah kullu yaumin kullu kalimatin thayyibatin sadaqah wa aunu rajuli akhahu sadaqah wa syurbatu minal ma'i yasqiha sadaqah wa imaqatul adha 'anit tariqi sadaqah. Telah menceritakan pada kami Musaddad, ia berkata telah menceritakan pada kami Abdul Wahid, ia berkata telah menceritakan pada kami Laits dari Tawus dari Ibnu Abbas. Aku menyangkanya dia merofaknya, menjadikan ini marfu kepada Nabi. Laits ragu dalam hal ini. Ibnu Abbas berkata di sini, pada anak Adam ada 360 persendian. Pada anak Adam ada 360 persendian atau tulang. Masing-masingnya harus dikeluarkan sedekah setiap harinya. Setiap perkataan yang baik adalah sedekah. Pertolongan seseorang kepada saudaranya itu adalah sedekah. Memberi air minum kepadanya itu adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga sedekah. Nah, ini hadisnya ya ikhwah, hadisnya dari Ibnu Abbas. Di sini Laits, seorang perawi hadis Laits bin Sa'ad, agak ragu apakah Ibnu Abbas ini menyatakan marfu sampai kepada Rasulullah atau ini perkataan Ibnu Abbas saja. Nah, di sini sebutkan hadisnya pada anak Adam, yaitu manusia, karena manusia adalah anak Adam, keturunan Adam. Pada anak Adam ada 360 persendian, tulang persendian. Dalam tubuh kita ada 360 persendian. Masing-masingnya harus dikeluarkan sedekah setiap harinya. Kita punya 360 persendian, masing-masing sendi ini harus dikeluarkan sedekahnya setiap harinya. Seperti apa contoh sedekahnya? Setiap perkataan yang baik adalah sedekah. Pertolongan seorang kepada saudaranya adalah sedekah. Memberi air minum, ini juga adalah sedekah. Serta menyingkirkan gangguan dari jalan, ini juga sedekah. Nah, ini hadisnya, insya Allah jelas maknanya. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama, hendaknya seorang muslim mengeluarkan sedekah atas setiap persendian tubuhnya setiap harinya. Hendaknya seorang muslim mengeluarkan sedekah setiap harinya atas setiap persendian tubuhnya. Nah, sedekah di sini hukumnya tentu tidak wajib ya. Itu sunnah. Nah, hendaknya sedekah ini dikeluarkan atas seluruh persendian kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Karena kita hingga hari ini masih sehat, bisa menghirup udara, masih bisa makan minum. Nah, ini harus disyukuri. Cara syukurinya dengan apa? Sedekah. Dari setiap ini semua, atas semua organ tubuh kita, atas semua persendian tubuh kita. Hendaknya kita keluarkan sedekahnya. Cara sedekahnya apa? Yang sudah disebutkan dalam hadis tadi ya. Nah, itu faedah pertama. Faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, yakni keutamaan mengucapkan perkataan yang baik, karena itu adalah sedekah. Jadi ketika kita mengucapkan perkataan yang baik, perkataan baik ini bisa berupa nasihat, bisa berupa sapaan, hiburan, atau bercanda kalau memang tujuan untuk menghibur. Nah, ini termasuk sedekah.
Atau ketika seorang suami ngajak bercanda istrinya, ini juga sedekah. Ya, jadi setiap perkataan baik yang membuat orang senang, membuat orang terhibur, itu adalah sedekah. Lalu faedah berikutnya, keutamaan menolong saudara seiman, karena itu adalah sedekah. Nah, pertolongan di sini bisa pertolongan berupa materi maupun maknawi. Materi artinya bisa berupa harta, atau maknawi bisa berupa nasihat dan semacamnya. Lalu faedah berikutnya, keutamaan sedekah air. Ini Bapak, keutamaan sedekah air. Ini merupakan sedekah. Bahkan dalam hadis lain Nabi ditanya oleh sahabatnya Sa'ad bin Ubadah, dia ingin bersedekah atas nama ibunya, apa sedekah yang paling baik? Nabi menyatakan air. Sedekah air ini termasuk sebaik-baik sedekah. Jadi sedekah air bisa berupa kita bangunkan buat sumur, lalu airnya untuk umat. Nah, ini sebaik-baik sedekah. Karena apa? Selama masih ada airnya, diminum oleh orang, dipakai mandi orang, maka pahalanya mengalir kepada kita. Lalu terakhir, faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Gangguan dari jalan bisa berupa hewan yang mati di jalan, kita singkirkan. Pohon yang jatuh di tengah jalan, kita singkirkan. Atau pecah beling mungkin, dan semacamnya. Nah, kalau menyingkirkan gangguan yang sifatnya fisik dari jalan, itu sedekah. Apalagi menyingkirkan gangguan di jalan dakwah, ini merupakan sedekah yang lebih besar pahalanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.